Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah. Pelajaran kitab Mustalah Hadits Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan at-ta'an fir rawi. Hari ini masuk di al-hifdz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Thumma su'ul hifdzi in kana laziman fahuwa syadzu ala ra'yin. Kemudian jelek hafalannya. Jika hal itu tetap, maka dia syadz di atas pendapat. Paham tak? Jika tetap artinya ini orang memang sudah jelek hafalannya dari awal hingga akhir, begitu. Memang asalnya dia adalah rawi yang jelek hafalannya, maka namanya apa? Syadz istilahnya. Iya, maka orang ini namanya apa? Syadz. Riwayatnya nanti syadz. Tapi di atas satu pendapat. Lanjut dulu itu yang kedua. Au tari'an fa mukhtalit. Atau lenyap, maka hal itu. Enggak. Tari'an bukan lenyap. Maksudnya muncul lawannya. Kalau dia karena sesuatu tori, sesuatu yang muncul, ada kejadian. Ada sesuatu yang toro'a alaih, muncul padanya. Sehingga langsung jelek hafalannya. Misalnya dia itu tidak punya hafalan secara dada. Dia punya hafalan secara tulisan. Terbakar kitabnya. Dibawa banjir. Nah, ini namanya tori. Tori. Atau misalnya orang ini kuat hafalannya. Kemudian masuk di usia tua. Seperti Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani itu kan rawi Bukhari Muslim. Kuat hafalannya. Tapi saat dia belum tua, melemah hafalannya. Jadi butuh ditahu nanti itu hadits yang diriwayatkan setelah tua. Iya. Dan sebelumnya. Ketika dia sudah tua jelek hafalannya, maka ini namanya tori. Ya. Atau besar. Ada juga ulama yang besar cobaan dalam hidupnya. Akhirnya apa? Hafalannya langsung jelek. Ini namanya tori. Nah, ada hal-hal yang muncul bukan dia lazim. Bukan asalnya. Sebenarnya asalnya kuat hafalannya. Terus. Maka namanya apa? Al-Mukhtalid. Jadi beda namanya. Namanya ini Mukhtalid. Orang yang campur hafalannya. Iya. Kadang mereka bilang Mukhtalidun fi akhir. Dia campur hafalannya di akhir umurnya. Iya. Mukhtalidun fi akhir. Ini nanti istilah nama dari ucapan su'ul hifdz. Terus. Thumma su'ul hifdzi wa huwa as-sababul 'ashiru min asbabit tan. Wal muradu bihi man lam yurajjah janibu isbatihi ala janibu isabatihi ala janibi khata'ihi wa huwa ala qismain. Kemudian jelek hafalannya, dan dia adalah sebab yang ke-10 dari sebab-sebab ta'an. Dan yang diinginkan dengannya adalah apa yang tidak dirajihkan dari sisi kebenarannya, sisi benarnya di atas sisi salahnya. Ternyata su'ul hifdz itu adalah yang beliau inginkan katanya. Orang yang sama antara kesalahan dan benarnya. Jadi kalau 50-50 ini itu dibilang su'ul hifdz. Adapun kalau di bawah 50 bukan su'ul hifdz itu. Tanda ada orang itu tidak roji, tidak lebih roji jelek hafalannya, tidak juga lebih roji kuat hafalannya. Tidak. Pokoknya 50-50. Terkait dengan hafalannya, nilainya. Maka ini disebut dengan su'ul al-hifdz. Dan dia terbagi dua. In kana laziman lirawi fi jami' halatihi fa huwa syadzu ala ra'yi ba'di ahli al-hadits. Kemudian jika hal itu tetap untuk seorang perawi pada seluruh keadaannya, maka dia syadz di atas pendapat sebagian ahli hadis. Au kana su'ul hifdzi tari'an ala ra'yi imma likibarihi au lidhahabi basarihi au lihtiraki kutubihi au adamihi bi an kana ya'tamiduha faraja'a ila hifdzihi fasa'a fahadha huwal mukhtalid. Atau jelek hafalannya yaitu muncul dari seorang perawi apakah karena sudah tua umurnya atau
hilang pandangannya, atau terbakar kitab-kitabnya, atau hilang kitab-kitabnya. Yang sebelumnya Dia bersandar kepadanya, maka dia kembali ke hafalannya. Paham dah? Jadi pertama tadi lazim di seluruh keadaannya. Ini namanya syad di satu pendapat ahli hadis. Atau jelek hafalannya karena tori, yaitu apakah karena tuanya atau buta, atau terbakar kitabnya, atau tidak ada kitabnya. Yang mana sebelumnya dia bersandar kepadanya, kemudian setelah itu dia kembali ke hafalannya, maka dia jelek. Ini namanya mukhtalif. Wal hukmu fihi annama haddatha bihi qila ikhtilati idza tamayyaza qubila. Wa idza lam yatamayyaz tuqifa fihi wa kadha man ishtabaha al-amru fihi wa innama yu'rafu dhalika bi'tibari al-akhidhina anhu. Dan hukum padanya bahwa apa yang disampaikan sebuah hadis dengan sebelum bercampur hafalannya, jika dia membedakan maka dia diterima, maka hadis itu diterima. Paham dah? Hukum hadisnya kita harus insaf, kita harus adil tentunya dah hukumnya. Hukum hadisnya kalau dia sampaikan sebelum ikhtilat, jika dibedakan diterima. Jangan antum tahu misalnya Abdullah bin Lahia. Nah, ini contoh untuk terbakar kitabnya. Iya. Di akhirnya. Maka yang dia sampaikan sebelum itu, dia sampaikan kalau sampai hadis dia pegang buku. Diterima. Tapi yang dia sampaikan hadisnya setelah terbakar kitabnya tidak diterima. Iya, sama juga dengan yang karena tua. Al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani. Dia dilihat. Tapi mereka sudah bedakan itu ya. Kalau dia sampaikan di Yaman, itu masih mudanya. Kalau dia sampaikan di luar Yaman, misalnya di Basrah, di Kufah, dia sudah tua itu. Berarti tidak diterima hadisnya. Jadi murid-muridnya daerah sini diterima hadisnya. Muridnya daerah sana tidak diterima. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa ahli hadis itu adalah orang yang teliti. Bukan berarti ada orang ini orang terpercaya sekali. Tiba-tiba kita seperti mempertuhankannya. Pokoknya diambil semua. Iya, sudah gila masih diambil. Orang-orang sebelah dah. Orang sudah gila masih diambil ucapannya. Padahal seharusnya apa? Tidak diambil lagi kalau sudah gila. Iya, sudah tidak pakai baju lagi begitu. Paham boleh ya? Sekarang masih pakai sorban, ya diambil. Iya. Nanti kalau sudah tidak pakai baju lagi, ya tidak diambil itu. Karena sudah, itu namanya sudah ya ikhtilat. Iya, ini yang disebutkan. Terus? Dan jika tidak dibedakan, maka diam padanya. Nah, kita tidak tahu ini. Ini disampaikan kapan? Maka kita tawakuf. Jangan terima, jangan juga ditolak. Jangan sampai kita terima ternyata saat ikhtilat nih. Kita tolak juga ternyata tahu diriwayatkan sebelum ikhtilat. Kan begitu. Maka kita tawakuf. Jadi selalu itu ahli hadis tawakuf. Jangan tolak sembarang. Iya, kalau tidak ditahu. Dan demikian pula siapa yang perkaranya samar padanya. Demikian pula yang samar. Yang samar padanya kita tawakuf. Dan tiada lain hal itu diketahui dengan dilihat pada orang-orang yang mengambil darinya. Ini dilihat, murid ini ambilnya kapan? Ya, dia berguru pada rawi itu kapan? Ini nanti dibutuhkan namanya tanggal. Ya, tanggal seorang itu mengambil dari guru itu tahun berapa dia ketemu. Wa mata tubi'a sayyi'ul hifdzi bimu'tabari. Wa kadzal masturu wal mursalu wal mudallasu sara hadithuhum hasanan la lidatihi bal bil majmu'i. Selesai. Ini yang terakhir itu ya, ton. Dan kapan diikuti oleh orang yang jelek hafalannya dengan yang dianggap, dan demikian pula yang mastur dan mursal Yaitu dan mudallas. Mastur kemarin apa? Majhul hal. Kemudian dan mursal dan mudallas. Maka hadis mereka menjadi hasan tapi bukan pada zatnya. Berarti sebelum majhul hal itu hadisnya kan palsu, mungkar kan begitu. Tapi kalau sahihul hifdz ya, orang jelek hafalannya atau mastur, majhul hal atau mursal atau mudallas, ada yang mengikutinya, ada pendukung dari jalur lain, ada mutabaat.
maka hadisnya hasan. Tapi la lidati, bukan kena zatnya. Itu hasan ligoirihi. Bal bil majmu. Bahkan dia hasan karena keseluruhan jalannya. Jadi kita tetap jelaskan ini hadis dhaif. Tapi naik ke derajat hasan dengan keseluruhan jalannya. Wa mata tubi as-sayyi'ul hifdhi bimu'tabari ka'an yakuna fawqahu aw mithlahu la dunah. Dan kapan diikuti jelek hafalannya, yang jelek hafalannya dengan yang dianggap rawi lainnya yang dianggap dengan yang dianggap seperti yang di atasnya atau yang levelnya di atasnya, maksudnya yang lebih kuat darinya. Atau yang semisal bukan yang di bawahnya. Bukan di bawahnya, karena yang di bawah itu misalnya rawi yang mungkarul hadits itu di bawahnya Syaikhul Hifdz. Maka itu kan tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Jadi walaupun ada tidak bisa dijadikan sebagai syawahid dan mutaba'at. Wa kadzal mukhtalitu alladhi lam yatamayyaz wal masturu al isnadu wal al-mursalu wa kadzal mudallasu idza lam yu'raf al mahdhufu minhu sara hadithuhum hasanan la lidatihi. Dan demikian pula mukhtalit, orang yang tidak membedakan antara majhul hal sanadnya dan mastur sanadnya dan mursal, dan demikian pula mudallas jika tidak diketahui yang dihilangkan darinya, yaitu hadis mudallas kita tidak tahu siapa yang hilang, maka hadis mereka hasan la lidzati. Bahkan bal wasafahu bidzalika bi'tibaril majmu'i minal mutabi'i wal mutaba'i. Bahkan dia disifati dengan hal itu dengan dilihat dari jalur-jalurnya, dari yang mengikuti dan yang diikuti. Jadi lihat siapa yang mengikutinya, siapa yang diikutinya. Lianna ma'a kulli wahidin minhum ihtimala kauni riwayatihi sawaban aw ghayra sawabin ala haddin siwa'in. Karena bersamaan setiap salah satu dari mereka terdapat kemungkinan riwayatnya benar atau tidak benar. Kan begitu dah. Jadi kemungkinan kita, jadi yang ini bisa dhaif, ini juga dhaif. Karena ketika ada pendukung mungkin benar. Karena kan ada pendukung, masa banyak meriwayatkan yang salah. Dipahamkan? Sehingga kita katakan hasan li ghairi. Di atas pengertian yang sama. Fa idza ja'at minal mu'tabirina riwayatun muwafiqatun li ahadihim. Jika datang dari yang dianggap riwayatnya sesuai terhadap yang sesuai terhadap salah satu dari mereka, rujjiha ahadul janibaini minal ihtimalaini al-madhkurain. Dirojihkan salah satu dari dua sisi kemungkinan dan yang dua disebutkan. Kan kemungkinan tadi bisa saja benar, bisa saja salah. Kalau ada pendukungnya, maka itulah yang antum rojikan. Iya kan? Yang salah atau benar, kan begitu. Antum rojikan dengan adanya pendukungnya. Wa dalla dzalika ala anna al-haditsa mahfudun fartaqa min darajati tawaqqufi ila darajatil qabuli wallahu a'lam. Dan menunjukkan bahwasanya hadis tersebut terjaga. Maka naik derajatnya dari mauquf kepada dari tawakuf, dari kita berdiam tidak menghukuminya, dari tawakuf kepada derajat yang diterima. Wallahu a'lam. Jadi tadinya kita tidak terima ada keadaannya, kan bisa benar bisa salah. Tapi kalau ada pendukung, ya kita terima. Hasan li ghairi. Wa ma'a irtiqaihi ila darajatil qabuli fa huwa munhattun ala
rutbatil rutbatil hasani lidzatihi wa rubbama tawaqqafa ba'duhum an itlaqi ismi al-hasani alaihi. Dan bersamaan naiknya kepada derajat yang diterima, maka dia di bawah dari tingkatan hasan lizati. Kan beda dah? Karena kan sahih lidati, sahih li ghairi, hasan lidati, hasan li ghairi. Dan terkadang sebagian mereka tawakuf dari mengitlakkan nama al-hasan atasnya. Sebagian mereka tidak mau menamakan hadis itu menjadi apa? Hadis hasan. Tetap dia bilang dhaif. Tetap dia bilang apa? Dhaif. Cuman dari dhaif itu nanti jadi hasan li ghairi. Dari hasan li ghairi. Jadi mereka tidak menamakannya hasan. Wa qad qada ma yata'allaqu bil matni min haitsu al-qabuli war radd. Dan telah selesai apa yang berkaitan dengan matan dari sisi diterima dan ditolaknya. Selesai, tamat sekarang ini terkait dengan matan. Hadis ini diterima atau ditolak. Maka telah selesai. Mulai dari hadis sahih pembahasannya sampai ta'an perawi, itu semua terkait dengan hadis, diterima atau ditolak. Iya, setelah itu masalah lain. Terus Tsummal isnadu wa huwa at-tariqul musilatu ila al-matni. Kemudian al-isnad, dia adalah jalan yang menyambungkan kepada matan. Wal matnu huwa ghayatu ma yantahi ilaihi al-isnadu minal kalami wa huwa imma an yantahiya ila an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw takririhi. Dan matan, dia adalah puncak apa yang sampai kepadanya sanad dari ucapannya. Apakah itu ucapan Nabi? Kalau ucapan Nabi, tabi'in, sahabat, kalau ucapan tabi'in. Jadi matan itu adalah ucapannya. Puncak periwayatan yang dia mau riwayatkan itulah dibilang matan. Kalau sanad adalah jalur menuju matan. Jalur menuju matan. Dan dia adalah kadang berakhir ke Nabi sallallahu taala alaihi wasallam dengan jelas atau dengan hukum. Nah, secara jelas maksudnya Nabi yang berkata. Secara hukum, jadi ada namanya marfu sorihan, marfu secara sori atau marfu hukman. Marfu hukman itu sahabat mengatakan, kanu yaf'alun fi ahdin Nabi. Adalah mereka melakukan di zaman Nabi. Itu namanya marfu, tapi secara apa? Hukum, bukan secara jelas. Dari ucapannya atau dari perbuatannya atau dari pembenarannya. Imma an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi lafdhuhu imma tasrihan aw hukman anna al-manqula bidzalikal isnadi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam aw min fi'lihi aw min takririhi. Kadang berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharuskan dia melafadzkan apakah secara jelas atau hukum bahwa dinukil dengan sanad itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatannya atau dari pembenarannya. Itu namanya tasrih, dinukil secara jelas. Mithalul marfu'i minal qawli tasrihan. Contoh dari marfu kepada ucapan Nabi yang jelas. An yaqula as-sahabiyyu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza aw haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza aw yaqulu huwa aw ghairuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza aw nahwi dzalik. Ini dibilang marfu. Dah, ada yang enggak perlu lafaz hadisnya. Ini contoh-contoh marfu. Ini karena teori. Bahwa sahabat mengatakan saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia berkata atau selainnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah berkata demikian atau selain dari hal itu. Semisal dari hal itu. Wa mithalul marfu'i minal fi'li tasrihan
an yaqula as-sahabiyyu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza aw yaqula huwa aw ghairuhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Dan contoh dari marfu dari perbuatan Nabi secara jelas bahwa sahabat mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian atau dia berkata atau selainnya. Dia atau selainnya? Dia atau selainnya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Itu perbuatan secara sharih. Wa mithalul marfu'i min at-takriri tasrihan an yaqula as-sahabiyyu fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kadza aw yaqula huwa aw ghairuhu fa'ala fulanun bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa la yadhkuru inkarahu lidzalik. Masyaallah. Dan contoh marfu dari pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas bahwa sahabat mengatakan saya melakukan suatu perbuatan dan dalam keadaan Nabi hadir, atau dia atau selainnya berkata fulan melakukan suatu perbuatan dan Nabi hadir Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Dan dia tidak menyebutkan pengingkaran Nabi SAW terhadap hal itu. Wa mithalul marfu'i min qawli hukman la tasrih wa mithalul marfu'i minal qawli hukman la tasrihan. Dan contoh dari marfu dari ucapan Nabi secara hukum tidak secara jelas. An yaqula as-sahabiyyu alladhi lam ya'khudh anil Israiliyat mala mujala lil ijtihad majala lil ijtihad fihi. Masalah ini syaratnya ya, dua syaratnya itu. Wala lahu ta'alluqu baina lugatin Bibayani lugatin aw syarahi gharibin kal ikhbari anil umuril madiyati min bada'il khalqi wa akhbaril anbiya'i awil atiyati kal malahim wal fitan wa ahwali yaumil qiyamah. Masyaallah. Bahwa sahabat mengatakan orang yang tidak mengambil dari Israiliyat. Sahabat berkata, tapi dia dipersyaratkan. Dia ini tidak mengambil dari cerita-cerita Israiliyat. Tahu cerita Israiliyat? Cerita-cerita Bani Israel. Sahabat ini dia menghikayatkan sesuatu, tapi dia bukanlah orang yang biasa cerita tentang Israiliyat. Atau yang tidak ada dan tidak ada. Tidak ada ruang ijtihad padanya. Tidak ada ruang ijtihad. Orang ini tidak bisa berpendapat dengan akal kalau masalah begini. Tidak ada ruang ijtihad. Dan tidak ada padanya keterkaitan dengan menjelaskan secara bahasa atau yang asing. Mensyarah yang asing. Yang gharib, ya, yang kalimat-kalimat yang asing. Seperti contoh misalnya, ini contohnya dia khobarkan. Seperti dia khobarkan dari perkara yang lampau dari awal penciptaan. Ada sahabat ceritakan itu. Dia tidak bilang dari Nabi yang bercerita. Maka kita bilang apa? Marfu hukman. Tapi syaratnya bukan dia orang yang memang biasa ambil dari orang apa? Cerita-cerita Israiliyat. Wa akhbaril, dan dia khobarkan dan berita para nabi. Dan berita para nabi. Kisah para nabi, tak? Orang ini, sahabat ini mengabarkan kisah para nabi. Maka pasti dia pernah dengar dari nabi. Cuma dia tidak sebut nabi. Ini namanya marfu hukman. Atau yang datang seperti. Atau kejadian yang akan datang. Tadi masa lalu. Atau masa yang akan datang. Seperti peperangan dan fitnah dan keadaan yang pada hari kiamat. Seperti al-malahim. Hal-hal yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Yang akan terjadi nanti pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang. Dia menyampaikan yang akan datang. Pasti ini dari wahyu ini. Tidak ada ruang ijtihad padanya. Tapi dia harus tidak ambil dari Israiliyat. Paham kan? Maka ini namanya nanti hukumnya apa? Marfu hukman. Wa kadzal ikhbaru amma yahsulu bi fi'lihi thawabun makhsusun aw iqabun makhsusun. Dan demikian pula pengkhabaran tentang apa yang menghasilkan pahala yang dikhususkan atau balasan yang dikhususkan karena. Demikian pula ada sahabat bilang, siapa yang melakukan demikian maka
akan mendapatkan pahala demikian. Contoh paling terkenal dalam masalah ini adalah yang dinilai marfu hukman, hadis tentang baca surah Al-Kahfi. Kan masalahnya Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakannya. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan apa itu? Hah? Cahaya. Itu kan pahala khusus. Ya kan? Ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, dia bukan orang yang sering ambil dari Israiliyat. Tidak ada juga majal ijtihad di situ. Kan ini terkait dengan pahala. Paham kan? Maka kita katakan itu marfu hukman. Iya kan? Memang bukan Nabi ucapkan, tapi ini marfu apa? Hukman. Wa imma kana lahu hukmul marfu'i. Wa innama kana lahu hukmul marfu'i. Hanya saja baginya dihukumi marfu'. Lianna ikhbarahu bidzalika yaktadi mukhbiran lahu wa ma la majala lil ijtihadi fihi yaktadi mukifan lil qaili bihi. Wala mukifa lis sahabati illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwa pengkhabaran dengan hal itu mengharuskan adanya pengabarannya itu, dia menceritakan itu mengharuskan adanya apa? Mukhbirlah, ada yang mengabarkan kepadanya. Kan begitu kan? Dia bicara begitu kan ada yang menceritakan sebelumnya. Nah, terus dan apa yang tidak ada ruang ijtihad padanya mengharuskan diam terhadap orang yang mengatakannya. Maka mengharuskan mukifan lil qaili bih. Dan ketika tidak ada ruang untuk ijtihad, berarti dia ada mukif, ada tempat dia bersandar untuk orang yang mengucapkannya. Untuk orang yang mengucapkannya. Dan sahabat siapa tempat bersandarnya? Kan begitu setelahnya itu. Sahabat. Dan tidak pula tidak ada tempat berdirinya sahabat. Itu tempat bersandarnya mereka dalam menceritakan sesuatu. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi. Ya kan? Nabi pernah mengatakan itu. Cuman Abu Sa'id Al-Khudri tidak sandarkan kepada Nabi. Contohnya begitu. Dia bilang siapa? Dia langsung yang ngomong. Dia tidak sandarkan kepada Nabi. Tidak ada ruang ijtihad di situ. Au ba'du man yukhbiru anil kutubil qadimati falihadza waqa'a al-ihtirazu anil qismi tsani fa in kana kadzalika falahu hukmu ma law qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'un sawa'un kana mimma sami'ahu minhu au anhu biwasitatin. Atau sebagian orang yang mengkhabarkan dari kitab-kitab yang telah lalu, maka hal ini terdapat penjagaan dari jenis kedua. Maka jika seperti itu, maka hukumnya apa yang seandainya dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia marfu, sama saja dari apa yang dia dengar dari Nabi langsung? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Nabi tapi dengan Nabi dengan perantara. Iya, kan sama saja apakah sahabat itu yang mendengar langsung atau dia dengar pakai perantara. Kan majhulnya sahabat tidak bermasalah. Iya kan? Iya, karena kebanyakan juga sahabat adalah meriwayatkan juga dari sahabat. Jarang sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Wa mithalul marfu'i min al-fi'li hukman an yaf'ala as-sahabiyyu ma la majala lil ijtihadi fihi fayunazzalu ala anna dhalika indahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi salati aliyin fil kusufi fi kulli rak'atin aktsara min ruku'aini. Dan contoh marfu dari perbuatan secara hukum bahwa sahabat melakukan apa yang tidak ada ruang ijtihad padanya, maka dia diturunkan atas hal itu di sisinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Asy-Syafi'i berkata pada salatnya Ali pada salat gerhana pada seluruh rakaatnya pada setiap rakaatnya lebih dari dua rukuknya. Paham kan? Jadi begini, maksudnya gini. Sholat gerhana itu kan adalah Nabi lakukan adalah 4 sujud, 4 ruku. Di Bukhari Muslim. 2 rakaat, tapi 4 sujud, 4 ruku. Maksudnya setiap
sujud 2 kali sujud kan begitu. Setiap rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau 2 rakaat berarti 4 kali sujud. Dan juga Nabi kalau sholat gerhana setiap rakaat 2 ruku. Jadi sudah baca ruku lagi, berdiri lanjut baca lagi, baru ruku lagi, baru berdiri, baru sujud lagi, sujud kan begitu. Berarti 4 sujud 4 ruku. Ali tiba-tiba lebih dari 2 ruku dalam setiap rakaat. Dia lakukan begitu. Ali ini yang melakukan. Maka kata Imam Syafi'i, ini perbuatan Ali ini dianggap marfu fi al-fi'il hukman. Yang dilakukan oleh Ali ini marfu. Paham kan? Tapi marfu apa? Hukman. Bukan marfu sorihan. Wa mithalul marfu'i min takriri hukman. Dan contoh marfu dari pembenarannya secara hukum. An yukhbira as-sahabiyyu annahum kanu yaf'aluna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kadza fa innahu yakunu lahu hukmur raf'i min jihati anna adh-dhahira ittila'uhu sallallahu ittila'uhu ala dhalika litawaffuri dawa'ihim ala su'alihi an umuri dinihim wa li'anna dhalika zamanu nuzulil wahyi fala yaqa'u min as-sahabati fi'lu syai'in wa yastamirruna alaihi illa wa huwa ghairu mamnu'il fi'l. Bahwa sahabat mengkhabarkan bahwa mereka, jadi ini contoh marfu takrir, tapi secara hukum, bukan secara marfu. Sahabat mengabarkan mereka melakukan yang demikian di zaman Nabi. Dia bilang begitu, kami lakukan di zaman Nabi. Itu hukum apa? Tidak dikatakan marfu sorihan, tapi dikatakan marfu hukman. Alasannya itu dianggap marfu hukman. Kenapa? Terus? Dari sisi bahwa nampak Nabi mengetahuinya di atas. Ya ada. Pertama kita bilang Nabi tahu itu. Nabi tahu hal tersebut. Terus? Karena melimpahnya dakwah mereka di atas pertanyaan. Melimpah dakwah mereka. Adanya, ya terpenuhinya dawai. Hal-hal yang mengharuskan. Ya, terpenuhinya dawai. Hal-hal yang mengharuskan untuk bertanya. Dan gini, kenapa kita katakan marfu hukman? Ini pembenaran. Karena Nabi ada di hadapan mereka. Nabi tahu. Paham kan? Nabi tahu. Kenapa? Terpenuhi hal-hal yang mengharuskan mereka untuk apa? Terus? Dari perkara agama mereka. Untuk bertanya. Karena bahwa hal Tadi dulu saudara. Dohir yang nampaknya Nabi tahu atas hal tersebut. Karena terpenuhi hal-hal yang membuat mereka bertanya kepada Nabi tentang perkara agama mereka. Terus lanjut. Dan hal itu pada zaman turunnya wahyu. Ini alasan kedua. Karena itu tadi. Bisa saja Nabi tahu. Karena ada Nabi. Mereka bertanya. Iya, kepada Nabi. Yang kedua alasannya. Karena itu adalah waktu zaman turunnya wahyu. Maka tidak terdapat dari sahabat melakukan suatu perbuatan dan mereka terus di atasnya kecuali bukan dari perbuatan yang dilarang. Iya kan? Kan ini kan kalau dilarang, anggaplah kan orang bilang, bisa saja Nabi tidak tahu kan, sehingga tidak diingkari. Sehingga tidak diingkari. Ya betul, Nabi tidak tahu, tapi Allah kan tahu. Allah kan tahu. Kalau itu adalah salah yang mereka lakukan, pasti turun Quran menjelaskannya. Itu menunjukkan dia adalah marfu hukman. Wa qad istadalla Jabiru Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma ala jawazil azli bi annahum kanu yaf'alunahu wal Qur'anu yanzil walau kana mimma yunha anhu lanaha anhu al-Qur'an. Ini pendalilan namanya. Apa dalilnya bahwa itu dianggap marfu hukman kalau dibenarkan oleh Nabi walaupun secara hukum? Dan Jabir dan Abu Sa'id al-Khudri berdalil bahwa bolehnya azal dengan mereka, bahwa dahulu mereka melakukan hal itu dan Al-Quran turun. Sementara Al-Quran turun. Wow halia.
dalam paham pendalilannya Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri? Pendalilannya boleh kita azal, ia berhubungan badan dengan istri, membuang air mani di luar. Ya, kan namanya orang menikah kan supaya hamil. Tapi boleh nggak kita berhubungan tidak hamil dengan istri? Boleh. Apa dalilnya? Dulu sahabat melakukan azal, membuang air mani di luar. Padahal Quran tuh turun. Artinya seandainya orang nggak boleh KB, ya? Seandainya nggak boleh KB, Quran akan turun. Jangan kok KB, harus kok anak terserah, biar bertangga anakmu. Ya begitu. Nggak boleh kamu memberikan jarak. Tapi ketika sahabat melakukan KB alami dulu, buang di luar. Kalau sekarang alhamdulillah, biar buang di dalam nggak jadi ton. Dengan adanya KB sekarang sudah canggih dunia, Iya, tapi dulu berdalil dengan ini, berarti ini marfu' hukman. Takrir, dibenarkan. Iya. Terus? Dan seandainya hal itu dilarang, maka Al-Quran akan melarang dari hal itu. Kan anggap orang, itu Nabi tidak larang, karena Nabi tidak tahu-tahu. Karena Nabi tidak menjaga mani mereka kan. Mereka masa Nabi jaga-jaga ke orang berhubungan? Iya, Nabi tidak tahu karena mereka lakukan di mana ini Pari? Di rumah masing-masing, kan begitu. Kan mereka akan bilang Nabi tidak tahu, makanya tidak diingkari. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah berdalil dengan apa? Quran turun, tidak diingkari. Nah, karena walaupun Nabi tidak tahu, Quran juga kan tahu. Paham kan? Ya, ini adalah dalil dengan takrir hukman. Takrir hukman. Sampai situ. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi setelahnya. Panjang ini penjelasan. Ini masalah tidak ada kaitannya. Ini sudah mulai kita berhujjah. Maksudnya apa-apa yang kita bisa berhujjah dengan. Dah, ucapan Nabi, sorihan. Perbuatan Nabi, sorihan. Ya kan? Pembenaran Nabi, sorihan. Sekarang lagi, ucapan hukman, perbuatan hukman, takrir hukman. Itu juga bisa dipakai berdalil. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.